Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 5 Desember 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ternyata ada loh dampak positif dari pandemi yang kita alami ini. Masa sih Romo? Akibat dari pandemi ini, semangat persaudaraan, solidaritas, kepedulian kepada sesama semakin kuat terajut. Banyak sekali aksi-aksi sosial kemanusiaan dilakukan di tengah pandemi ini, dan sungguh sangat mengharukan sekaligus membanggakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah inspiratif perihal solidaritas dan kepedulian sesama untuk membantu orang lumpuh. Kepedulian itu diungkapkan dengan mengusung orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya untuk mengalami Yesus. Namun sahabat-sahabat lumpuh ini terhalang karena banyaknya orang-orang yang berdesak-desakan mendengarkan Yesus. Namun mereka terus berjuang dan tidak putus asa untuk membantu si lumpuh. Bahkan dikatakan mereka naik ke atas atap dan membongkar atap rumah. Membawa orang lumpuh untuk naik ke atap pasti butuh tenaga dan perjuangan ekstra. Demikian juga dengan bongkar atap rumah orang. Pasti ada konsekuensi dan resiko yang harus diambil. Namun para pejuang kemanusiaan ini menempuh itu semua demi menolong si lumpuh yang menderita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, secara etimologi kata solider berakar kata Latin solidare, yang berarti rasa kebersamaan, seperasaan, senasib, dan semangat berbela rasa. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah dalam hidup ini kita telah menjadi sesama yang solider,
yang mau mengusung mereka yang menderita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Hikmah dari pandemi ini banyak mengajarkan kita untuk merapatkan barisan dan bergandengan tangan dalam menaburkan kebaikan. Semoga kita selalu tergerak untuk menjadi sesama yang selalu membuka tangan untuk membantu mereka yang kesulitan dan menderita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.